warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulir Husniah, NIM T 2019-1065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pengertian strategi pembelajaran poin 4 sampai 6. Nah, yang pertama yaitu poin keempat, yaitu teknik pembelajaran. Jadi, teknik pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan metode secara spesifik untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, tentunya pendidik itu menginginkan tujuan pembelajaran oleh peserta didik itu supaya bisa memahami, menghayati, meyakini, serta mengamalkan ajaran agama Islam yang sudah diterangkan oleh pendidik gitu. Nah, di sini contoh dari teknik pembelajaran, misalkan menggunakan metode ceramah. Nah, di sini menggunakan metode ceramah itu jelas jumlah anak itu relatif banyak gitu. Jadi seorang pendidik itu bisa menggunakan bisa memberikan pembahasan materi disertai dengan contoh kehidupan sehari-hari atau lingkungan di dekat peserta didik gitu, supaya menjelaskan dengan metode ceramah itu bisa lebih mudah memahamkan peserta didik yang pembelajaran itu masih bersifat abstrak gitu, yang tentunya harus berhubungan dengan konsep pembelajaran dan RPP yang sudah dibuat gitu. Ini contoh dari teknik pembelajaran gitu, yang menggunakan metode ceramah. Nah, yang selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu taktik pembelajaran. Jadi di sini taktik pembelajaran itu adalah gaya seorang guru dalam melaksanakan metode dan teknik pembelajaran yang tentunya itu bersifat individual. Dengan kata lain, identik dengan guru itu sendiri gitu, yang bersifat unik. Yang jelas antara guru satu dengan guru yang lain itu berbeda, karena teknik pembelajaran itu melekat pada guru itu sendiri. Pada guru yang mengajar tersebut jelas memiliki hasil yang berbeda karena perbedaan taktik pembelajaran gitu. Contohnya di sini misalkan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode debat, metode laboratorium, atau metode yang lainnya itu jelas memiliki perbedaan setiap seorang pendidik itu, karena walaupun sudah memiliki RPP yang sama atau konsep pembelajaran yang sama, itu mesti ada yang perbedaan. Misalkan ada seorang guru yang memang menggunakan gaya humor, karena memang kepribadian guru itu sudah humor dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Ada yang menggunakan pendidik yang menggunakan gaya yang sistem tanya jawab gitu, ada yang menggunakan gaya pendidik yang menggunakan elektronik dalam pembelajaran gitu, karena jelas pendidik itu bisa menguasai elektronik dalam pembelajaran gitu. Nah, dalam taktik pembelajaran ini dalam pendidikan agama Islam itu lebih memperhatikan tingkat kecerdasan pendidik karena setiap peserta didik itu jelas tidak bisa menguasai materi pelajaran semuanya gitu, karena dalam tingkat kecerdasan seorang guru itu kan berbeda-beda. Ada yang menguasai materi pembelajaran yang bahasa Arab, ada yang menguasai lebih ke dalam sejarah agama Islam, ada yang menguasai tentang fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi ini taktik pembelajaran itu lebih mementingkan tingkat kecerdasan dari seorang pendidik gitu. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, dari yang disajikan secara khas oleh guru, atau bingkai penerapan dari dari pendekatan metode dan teknik pembelajaran yang lebih pada desain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Jadi sebuah desain pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 rumpun,
di mana yang pertama yaitu model pembelajaran interaksi sosial, di mana model ini menekankan agar mengembangkan kecakapan sosial peserta didiknya gitu. Yang kedua yaitu model pengolahan informasi, di mana model ini menekankan pendidik itu lebih memproses pengolahan informasi untuk berpikir peserta didik supaya lebih memahami pelajaran yang disampaikan pendidik gitu. Nah, yang ketiga yaitu model persoalan humanistik, di mana model ini menekankan peserta didik itu lebih mengetahui kemampuan dirinya sendiri gitu. Nah, yang keempat yaitu model modifikasi tingkah laku, di mana model ini menekankan pengolahan tingkah laku dari suatu informasi balik yang diterima oleh peserta didiknya. Bagaimana cara pengolahannya gitu. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang gambar di sini, yaitu bahwa ini adalah prinsip pembelajaran yang dikenal dengan desain pembelajaran, dari mula strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan sampai yang teknik dan taktik pembelajaran, sampai yang terakhir itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran, jadi di sini untuk melaksanakan secara profesional itu seorang guru itu harus dituntut untuk lebih memahami dan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan model pembelajaran supaya lebih efektif, kreatif, menyenangkan, sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu. Ini yang menjelaskan, jadi gambar ini yang menjelaskan dari runtutan pengertian strategi pembelajaran sampai tahap terakhir yaitu model pembelajaran. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dari penjelasan singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.